jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Soeharto yang kami muliakan, Bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat tinggi dan tertinggi negara yang kami hormati, yang mulia para negara-negara sahabat, Bapak Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta para pejabat daerah yang kami hormati, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang kami hormati, para tamu undangan, wakil-wakil organisasi dan lembaga tinggi internasional, regional, nasional, dan daerah yang terhormat, para alim ulama yang kami muliakan, khususnya Sahibul Bait Hadratus Syekh Ali Maksum, semoga tetap dalam perlindungan Allah. Para hadirin dan hadirat dari kurang lebih 368 cabang seluruh pelosok tanah air yang kami cintai. Lebih dahulu pada Bapak Presiden, saya mohon maaf karena melakukan pidato kali dulu. Ya maaf karena udur fisik saja. Sebelumnya saya meneruskan pidato atau khutbah politik kita. Perkenankanlah saya ingin membuka atau mengantar pembukaan utama ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ala ma nawassarahu shalih wa ala ma nawa muassisu hadhihi al-jam'iyyah. Al-Fatihah. Para hadirin yang kami muliakan, perkenankanlah atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama beserta puluhan juta anggota jam'iyah dan warga jamaah, pertama kali kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan ma'unahnya, khususnya dengan siap terselenggaranya Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama, Kongres ke-12 Muslimat NU dan Kongres ke-10 Fatayat NU, lebih khusus lagi dengan terselenggaranya upacara pembukaan yang dilakukan pada hari ini. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Soeharto atas kesediaan beliau meluangkan waktu untuk menghadiri pembukaan utama ini dan sekaligus meresmikan pembukaannya serta memberikan amanat dan pengarahannya bagi kita sekalian. Bagaimana muktamar yang ke-27 di Situ Bondo, muktamar ke-28 ini pun diadakan tidak di gedung mewah, tidak di hotel berbintang 5, tetapi di pesantren berbintang 9. Pesantren Al-Munawwir Rakyat Yogyakarta.
Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada para hadirin dan hadirat, para tamu undangan yang tidak mungkin kami sebut dengan rinci satu persatu atas kehadirannya dan perhatiannya terhadap muktamar ini. Kepada para muktamirin dan muktamirat kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan. Tidak kami lupakan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan, sumbangan, fasilitas, kemudahan, doa, dan restu sehingga muktamar ini dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan semoga akan terselenggara dengan sebaik-baiknya. Khususnya para hadirin Syekh Kiai Haji Maksum beserta seluruh keluarga pesantren Al-Munawwir, kami sampaikan syukran jazakumullah. Semoga kehadiran, perhatian dan bantuan semua pihak ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mampu membalas apapun kecuali doa yang diajarkan Nabi. Ucapan terima kasih yang paling tertinggi adalah ucapan jazakumullah. Dan Allah sendirilah yang akan membalas. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, bagi kami mengadakan muktamar adalah salah satu kewajiban organisatoris konstitusional. Kami tidak akan melebih-lebihkan penilaian pada muktamar sekarang ini sebagai muktamar yang lebih penting, apalagi paling penting. Semua muktamar adalah penting. Kalau menjelang muktamar ini khususnya demikian besar perhatian berbagai pihak terhadap NU dan muktamarnya melalui pers, seminar, diskusi, dan lain sebagainya, malahan koreksi, kritik terbuka, dan sebagainya terhadap semuanya. Kami hanya dapat berkata terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas perhatian semua pihak dan semua kritik, saran, dan koreksi kami terima sebagai masukan yang sungguh sangat berharga. Dan insya Allah mana-mana yang baik dan cocok akan kami coba menerapkannya sesuai dengan semboyan kami selama ini, al-muhafadzah ala al-fadil as-salih wal-tahfidz bil jadid al-asl. Tetap memelihara barang kuno yang masih positif, yang baik, dan siap untuk menerima yang baru, yang lebih baik. Nahdlatul Ulama rupanya merupakan organisasi transparan atau tembus pandang. Orang luar dengan bebas, leluasa dapat melihat segala yang ada di dalamnya. Bahkan kadang-kadang mereka lebih tahu daripada kami sendiri. Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama ke-27 pada tahun 1984 telah berhasil merumuskan yang sekarang populer disebut Khutbah NU, Khutbah 26, yang pada hakikatnya
Khitbah itu sendiri sudah menjadi khitbah NU sejak didirikannya pada tahun 1926, sekalipun baru secara tertulis perumusannya dirintis dalam sebuah risalah kecil pada tahun 1979 sebelum Muktamar 26 di Semarang dengan judul Khitbah Nasriyah. Dan NU insya Allah akan selalu setia kepada khitbah, karena khitbah itu merupakan suatu amanah kelahiran NU itu. Untuk apa? Membawa siapa itu hadir di tengah-tengah perjuangan bangsa. Oleh karena itu, keputusan itu sering disebut kembali pada khitbah 1926. Keputusan tersebut menjadi sangat penting karena untuk pertama kalinya sejak lebih 60 tahun usianya, NU merumuskan khitbahnya secara konkret sesudah menjadi putusan Muktamar yang lalu, dengan tujuan supaya sepanjang zaman NU tetap tidak menyimpang dari khitbah kelahirannya, dari khitbah misinya. Nahdlatul Ulama adalah ibarat kereta api yang sejak semula sudah jelas melayani, bahkan relnya dan persyaratan untuk menjadi petugasnya. NU bukan taksi yang dapat dibawa kemana saja oleh penyewanya. NU bukan koper yang dapat diisi dengan apa saja oleh pembawanya. Orang-orang yang mengurus dan memimpin NU boleh saja berganti-ganti setiap muktamar, tetapi kebijaksanaan mengemudikannya, memimpinnya boleh diubah dan disempurnakan, tetapi proyek, sekali lagi proyek, tidak boleh dirubah. Khitbah NU menegaskan kedudukan NU sebagai jamiah diniyah ijtimaiyah atau organisasi sosial keagamaan, bukan partai. Sama sekali tidak berarti Nahdlatul Ulama dengan demikian mengharamkan politik atau melarang warganya berpolitik, atau dengan kata lain politik hobi. Tidak. Bagi NU, politik adalah sangat penting dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat, bagaimana ekonomi, perniagaan, dan perdagangan dalam sangat. NU menghargai warga yang berpolitik atau berniaga dalam arti melakukannya di dalam bidangnya dan organisasi yang khusus. Berpolitik atau berniaga dengan baik, kami silakan warga-warga NU. Hanya mereka dipersilahkan melakukannya di dalam organisasi politik yang sudah ada atau organisasi niaga yang manapun, tidak melakukannya di dalam dan dengan NU, karena NU bukan organisasi politik dan juga bukan organisasi niaga. Banyak
daratan dan harus ditangani langsung oleh NU yang selama ini adalah merupakan garis bagi NU utama konsolidasi khidmah dan memerinci khidmah jelas mungkin sehingga tidak timbul lagi persepsi yang berbeda-beda baik dari warga NU sendiri maupun dari orang luar. Diharapkan adanya kongres ini bisa merumuskan berbagai penjabaran ketat tentang beberapa masalah penyempurnaan metode sosialisasi ketat, operasionalisasinya secara terarah, sikap dan pandangan NU mengenai berbagai masalah esensial dan aktual serta hal-hal lain yang secara rutin menjadi tugas utama. Demikianlah kami ulangi sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan, nasihat, kritik dan doa untuk berhasil yang utama. Terima kasih di doa. Semoga semuanya dibalas oleh Allah. Amin. Amin. Sebaliknya kami pun mohon doa semoga muktamar ini mendapat hidayah dari Allah sehingga menghasilkan keputusan yang bermanfaat bukan saja bagi Nahdlatul Ulama dan seluruh warganya, tetapi juga bagi negara, nusa, bangsa, agama, dan bahkan untuk rahmatan lil alamin. Amin. Rahmat untuk alam semesta. Amin ya Allah. Akhirnya dengan sepenuh hormat kami mohon kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Soeharto untuk memberikan amanat dan nasihat kepada kita semua, dan kemudian mohon berkenan membuka muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama Kongres ke-12 NU dan Kongres ke-10 Fatayat NU yang untuk semuanya kami sampaikan sebelum dan sesudahnya terima kasih jazakumullah. Aqulu qawli hadza wallahu al-muwaffiq ila aqwalil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.